Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Umi Neni Channel. Di videoku kali ini aku mau sharing lagi kegiatanku sehari-hari di rumah. Nah, kali ini aku akan food preparation khusus daging ayam. Jadi daging ayam ini aku langsung beli di teman suami aku yang memang udah langganan. Jadi di video-video sebelumnya juga aku udah pernah cerita, aku selalu belinya di beliau. Di sini ini daging ayamnya langsung dikirim ke rumah, jadi nggak perlu repot. Dan yang lebih pentingnya lagi, daging ayam ini adalah daging ayam syar'i. Memang sih daging ayam ini adalah binatang yang halal untuk dimakan. Akan tetapi proses penyembelihannya pun harus kita perhatikan. Kenapa? Karena dengan proses penyembelihan yang tidak tepat, maka ayam ini akan menjadi tidak halal. Penyembelihan binatang halal ini harus dimulai dengan kata basmalah. Kemudian menggunakan pisau yang sangat tajam dipotong urat nadinya. Jadi kebanyakan ini memotong ayam yang ada di pasar-pasar itu, walaupun kita sebagian besar adalah muslim, kebanyakan itu kadang ayamnya itu langsung dimasukkan ke air panas atau cuman di congkel aja gitu ya sama pengaitnya itu si lehernya agar terlihat ada lubang. Jadi sebenarnya proses yang tidak tepat ini, maka binatang ayam yang harusnya halal kita konsumsi dengan proses penyembelihan yang tidak tepat maka akan menjadi haram. Jadi ini harus benar-benar kita perhatikan juga ya teman-teman. Nah, saya jadi teringat tausiah dari ustazah yang Masya Allah baru kemarin sekali saya dengarkan. Jangan sampai misalnya ketika nanti di akhirat, na'udzubillahi min dalik, ternyata makanan-makanan yang kita konsumsi, anak-anak kita konsumsi itu ternyata tidak halal. Dan ketika di akhirat nanti suami kita dimintai pertanggungjawabannya, ternyata suami kita sudah menjelaskannya dengan sangat baik gitu, bahwa beliau mendapatkan harta itu dengan cara yang halal, dengan tenaganya, terus tidak main sikut segala macam gitu, pokoknya dengan proses-proses yang halal. Tapi ketika menjadi suatu makanan yang tentunya adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang istri di rumah, sebagai seorang ibu di rumah dan memasakkannya, jangan sampai ternyata makanan yang kita hadirkan untuk tubuh kita, suami kita, serta anak-anak kita itu ternyata tidak halal hanya karena prosesnya yang tidak tepat. Dari makanan yang tidak halal ini tentunya akan menjadi daging dan tentunya akan berpengaruh kepada tubuh kita dan tubuh anak-anak kita tentunya. Kenapa anak-anak menjadi susah untuk kita didik? Bisa jadi salah satunya adalah ada makanan haram yang mereka konsumsi. Ya, itu sama-sama sih sebenarnya untuk mengingatkan kembali diri saya sendiri agar lebih berhati-hati lagi dalam memberikan makanan untuk keluarga, yang tentunya selain dari makanan yang jelas halalnya juga memang harus dalam prosesnya yang tepat juga. Nah, ini teman-teman, tadi aku udah cuci ayamnya dan sekarang aku mau potong-potong ayamnya sesuai dengan menu yang udah aku list. Dan ini aku sedang memotong sayap ayam ya, dibagi menjadi 3. Dan ini tuh rencananya akan aku masak menjadi spicy wing. Nah, kalau misalnya beli nugget spicy wing ini kan mahal ya, jadi kita buat aja di rumah supaya yang pertama adalah pastinya lebih sehat, karena kita bisa meminimalisir penggunaan dari pengawet makanan serta MSG yang berlebihan kalau misalnya makanan ini kita buat dari tangan kita sendiri. Terus kemudian juga tentu dari segi harga itu akan jauh sekali ya. Kalau sekarang itu harga spicy wing itu bisa sampai 60 sampai dengan 70 ribu hanya setengah kilonya. Tapi kalau misalnya kita masak sendiri, daging ayam ini paling di tataran 30 ribuan itu kita udah dapat 1 kilo ya, jadi lumayan sekali. Nah, sekarang ini aku sedang potong-potong filet
paha ayam. Jadi ini nanti bakalan aku masak jadi steak ayam. Terus kemudian juga setengah kilonya lagi mau aku masak jadi sate ayam. Dimana dengan menggunakan pilet paha ini rasanya itu lebih juicy, lebih gurih, dan anak-anak aku lebih suka dibandingkan dengan pilet dari dada. Nah, ini tadi pilet pahanya udah aku tiriskan dan langsung aja dibumbui. Kalau 1 kilo pilet itu biasanya takaran aku yang pasnya itu adalah 1 sendok garam, kemudian setengah sendok makan penyedap, kemudian 1 bungkus ladaku, dan itu udah enak banget. Tapi kalau misalnya pengen lebih mantap lagi, bisa ditambah dengan bubuk bawang putih atau misalnya bawang putih yang memang kita gerus, bawang putih halus gitu, dan juga jahe. Itu udah enak. Ini aku karena lagi food prep cepet-cepet, ya udah dikasih bumbu yang tadi dulu aja. Nanti kalau misalnya sempat nanti aku akan tambahkan bawang putih supaya lebih enak. Dan ini aku buat dalam 2 wadah. Yang pertama tadi yang mau dibuat steak ayam, kemudian yang setengahnya lagi mau aku bikin nanti sate ayam. Terus kemudian untuk meratakan bumbunya, menurut aku ini lebih enak lagi kalau memang kita ratakan aja dengan tangan kayak gini. Karena kan memang kita sebelum food prep juga kan cuci tangan dulu ya. Kenapa kalau misalnya diratakan dengan tangan ini, semuanya itu bisa terbalur dengan rata gitu, kerasa oleh tangan itu ya. Jadi nanti rasanya itu sempurna, rata ke semua bagian dari dagingnya. Kemudian semuanya kita simpan saja di freezer. Sekarang ini aku mau langsung masak menu ayam bakar Padang, dan menu ini anak-anak lagi suka banget, dan daripada beli terus ya udah kita buat aja di rumah. Tapi ini menunya adalah ayam bakar Padang satsit set. Aku sih kasih judulnya gitu ya. Kenapa? Karena aku nggak kupas-kupas bawang segala macem, tapi di sini aku pakainya bawang merah, kemudian cabai rawit, itu opsional aja. Kalau misalnya anak-anak nggak suka itu bisa di skip. Terus kemudian aku kasih muncang. Apa ya bahasa Indonesianya muncang? Itu kemiri. Karena orang Sunda, jadi saya suka kadang lupa. Aduh, muncang tuh apa ya? Oh iya, kemiri ya. Kemudian kita blender saja sampai halus si bumbu-bumbu ini. Nah, ini kemudian setelah tadi halus bumbunya, kita langsung tumis aja. Dan ini ternyata minyaknya tadi belum panas, tapi nggak apa-apa lah. Pokoknya kita tumis aja. Dan ini nih yang jadi rahasia bumbu satsetnya itu adalah tadi bumbu racik ayam goreng. Jadi dengan bumbu racik ayam goreng ini aku nggak perlu kupas-kupas bawang. Jadi ini cocok banget dipakai menunya ketika kita memang lagi pengen set ya. Karena kan membutuhkan waktu ketika harus kupas-kupas bawang, dan kalau misalnya udah food preparation dengan banyak menu itu kadang kita capek. Jadi ya udah kita pakai bumbu racik dulu aja. Tadi kemudian udah aku masukin merica bubuk, kemudian ketumbar bubuk, dan ini adalah daun jeruk, daun salam juga, kemudian daun laja, dan juga serainya kita masukkan aja. Kemudian kita tumis-tumis aja sampai benar-benar wangi, sampai benar-benar si bumbunya mateng. Kalau misalnya kurang mateng nanti akan ada bau-bau cabai mentah, atau misalnya kemirinya keciumnya nggak mateng. Jadi kita pastikan sampai bumbunya mateng. Dan kemudian kita masukkan ini ayamnya. Aku kasih garam. Kemudian santan instan juga, santan cair. Kemudian kita aduk-aduk saja sampai semuanya merata. Setelah itu kita tutup sampai dengan matang dengan api kecil.
Nah, ini airnya sudah menyusut, kemudian ayamnya sudah matang dan bumbunya pun sudah meresap ke dalam. Kemudian kita angkat saja dan setelah itu kita siapkan teflon untuk dibakar. Nah, kita bakar aja langsung seperti ini disusun. Mohon maaf ya, ini videonya kayaknya agak kegeser, nggak kesadar, jadi agak kurang-kurang simetris gitu ya. Dan kemudian kita kasih bumbu-bumbunya, biarkan aja dengan api kecil sampai dengan ada efek bakarnya. Jangan lupa dibulak-balik supaya efek bakarnya itu menyeluruh ke semua bagian sisi dari ayamnya. Dan ini ayam bakar padangnya udah mateng, kita tinggal makan aja. Itu deh videoku hari ini. Terima kasih ya teman-teman yang udah nonton. Mudah-mudahan videonya bermanfaat.